Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Surahul Azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman wa arzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab laha. Sahabat-sahabat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang pada hakikatnya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Rabb yang dalam artian berarti dialah Allah yang menciptakan, yang memelihara, yang mendidik, yang memberikan rezeki, yang menganugerahkan kenikmatan, yang menghidupkan dan tentunya yang akan mematikan. Dan kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakannya, yang dididiknya, yang dipeliharanya, yang diberikan rezeki, yang selalu dianugerahkan kenikmatan, yang dihidupkan, dan tentunya kita akan dikembalikan kepadanya. Semoga kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang dalam artian bukan hanya sebatas dalam ucapan, tetapi juga diimbangi dalam perbuatan, yaitu dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya. Mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, karena banyak yang mengaku dan ingin diakui, akan tetapi membenci sunnah-sunnah dan syariat-syariat yang dibawanya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai obrolan kita saat ini ya. Mari kita bersama-sama mengucapkan ta'awudz sebagai bentuk minta perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kita ucapkan basmalah, semoga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, tentu kita menyadari bahkan sudah menjadi keharusan dan menjadi kewajiban bagi kita untuk mengimani Al-Qur'an. Karena memang iman kepada kitabullah merupakan rukun iman yang tidak boleh kita ingkari. Ingkar terhadap Al-Qur'an sama saja kita kafir. Karena secara tidak langsung kita tidak meyakini bahwa Al-Quran merupakan firman Allah atau kalamullah. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita mengaplikasikan keimanan kita kepada Al-Quran tersebut. Tidak cukup kita mengaku beriman hanya sebatas di dalam ucapan saja. Syekh Ahmad Al-Khadimi di dalam kitabnya Majmu'atul Thalatsatur Rasail menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan iman adalah tasdiqu bil qalb, iqrarun bil lisan, amalu bil arkan.
ditekadkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dalam perbuatan. Beliau juga menjelaskan, man taraka tasdik fahuwa munafik. Siapa yang tidak membenarkan dalam hatinya, maka ia munafik. Wa man taraka ikrar fahuwa kafir. Dan siapa yang tidak menyatakan dengan lisannya, maka ia kafir. Wa man taraka amal fahuwa fasik. Dan siapa yang tidak membuktikan tentang apa yang dibenarkan dan diucapkannya, maka ia fasik. Nah, 3 dosa besar yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran tersebut, yang tadi disebutkan, yaitu munafik, kafir, dan fasik, akan sama-sama Allah tempatkan di tempat yang sama, yaitu fi nari jahannam, di dalam api neraka jahannam. Nauzubillah min dzalik, semua kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu amat sangat penting bagi kita semua untuk benar-benar memahami hal tersebut, karena ini merupakan akidah atau fondasi, akar, dasar untuk menjalani kehidupan kita. Ini bukan tentang furu atau ikhtilaf yang harus diperdebatkan, tetapi sesuatu yang memang sangat mendasar dalam berislam. Lantas, bagaimana kita mengamalkan keimanan kita terhadap Al-Quran? Banyak di antara kita, bahkan saya sendiri pun dulu menganggap bahwa mengamalkan Al-Quran itu ya hanya sebatas dibaca saja cukup. Setelah itu ya sudah, karena memang itu yang diajarkan kepada saya saat itu. Jika hanya sebatas itu, bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk jika hanya sekedar dibaca saja? Apalagi kita sama sekali tidak mengerti dan memahami isinya. Secara bahasa memang Al-Quran adalah isim masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anun, Al-Quran, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Bahkan wahyu pertama Rasulullah SAW yang saat ini menjadi bagian dari isi Al-Quran adalah perintah Iqra, bacalah. Akan tetapi jumhur ulama menafsirkan perintah Iqra, bacalah tersebut sangat luas dan jelas. Tidak hanya sebatas membaca teksnya saja. Kita ambil contoh saja dalam kehidupan kita. Kita sering saksikan dalam kehidupan kita berapa banyak kecelakaan di jalan raya karena rambu-rambu atau aturan-aturan lalu lintas hanya sebatas dibaca tapi tidak dijalankan atau ditaati. Berapa banyak kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan karena tidak mentaati aturan-aturan atau prosedur kerja yang ada, hanya dibaca saja. Jika hal tersebut saja kita abaikan dapat berpotensi mencelakakan diri kita di dunia, apalagi Al-Quran yang isinya merupakan aturan hidup kita di dunia untuk kehidupan kekal di akhirat. Sekali lagi, amat penting bagi kita semua untuk sama-sama memahaminya. Kenapa harus sama-sama? Karena hidup ini bersama, tidak sendiri. Jangan sampai ketika kita di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang Rasulullah SAW adukan kepada Allah. Jadi nanti nih kita di akhirat akan diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inni qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surat Al-Furqan ayat 30. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Sekali lagi ya. Dan Rasul Muhammad SAW berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ini kita berharap syafaat kepada Rasulullah SAW nanti di akhirat, akan tetapi justru kita diadukan kepada Allah karena kita menjadikan Al-Quran hanya sebatas bacaan atau kita mengabaikan Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, lantas apa sih kewajiban kita sebagai manusia yang beriman terhadap Al-Quran? Ini setidaknya ada 4 kewajiban kita sebagai manusia yang beriman terhadap Al-Quran. Yang pertama, tadabbur, yaitu mentadaburinya, memperhatikannya, mempelajarinya. Di dalam mukadimah tadi dibacakan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira.
maka tidakkah mereka memperhatikan mempelajari Al-Quran? Sekali lagi nih ya, maka tidakkah mereka memperhatikan mempelajari Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Dalam ayat tersebut Allah bertanya, ini pertanyaan dari Allah tidak sama dengan pertanyaan ujian ya yang disampaikan oleh guru kepada muridnya. Akan tetapi pertanyaan dari Allah ini merupakan peringatan bagi kita. Maka tidakkah mereka mempelajari Al-Quran? Ini kalimat tersebut secara tidak langsung merupakan perintah kepada kita untuk mentadaburi Al-Quran. Sekali lagi ya, maka tidakkah mereka mempelajari Al-Quran? Ini sangat jelas. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk mentadaburi Al-Quran. Ya, yang kedua yaitu tafakkur. Kewajiban manusia beriman kepada Al-Quran selanjutnya itu tafakkur, yaitu mentafakurinya. Secara bahasa, tafakkur berarti berpikir. Maknanya adalah kita harus memikirkan tentang apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia untuk memikirkan Al-Quran. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala ya'qilun, afala yatafakkarun. Ini banyak sekali ya. Terus saya coba kutip satu ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan dialah Allah yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang kekuasaannya dalam mengatur kehidupan ini. Bukan hanya manusia saja yang diatur, bahkan semua benda yang ada tidak lepas dari aturan Allah. Dan di akhir ayat tersebut Allah menegaskan, Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya, artinya secara tidak langsung Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memikirkan apa-apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Buku bacaan apa sih yang menjelaskan secara rinci tentang kekuasaan Allah? Walaupun ada, pasti sumbernya dari Al-Quran. Maka di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memikirkan tentang apa-apa yang dijelaskan, yang terkandung, yang ada di dalam Al-Quran. Itu kewajiban manusia yang beriman terhadap Al-Quran kedua, yaitu tafakkur. Selanjutnya yang ketiga, kewajiban selanjutnya adalah tafahum, yaitu memahami isi Al-Quran. Nah sahabat, ini yang kebanyakan muslim takutkan. Takut salah dalam memahami Al-Quran. Jangan takut salah. Kita tahu yang benar itu karena tahu yang salah. Dan kita tidak akan tahu yang benar jika kita tidak tahu yang salah. Makanya itulah pentingnya watawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Sekalipun salah, kita harus yakin bahwa Allah yang akan selalu mengingatkan kita. Bagaimanapun caranya, lewat perantara siapapun, pasti Allah mengingatkan. Intinya, jangan takut salah memahami Al-Quran. Justru takutlah ketika kita tidak mau memahaminya. Sekali lagi ya, jangan pernah takut memahami Al-Quran. Justru kita harus takut ketika kita tidak mau memahami Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu memahaminya.
Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu memahaminya. Ini ayat tersebut sangat jelas ya, bahwa Allah menurunkan ayat-ayat itu tidak hanya sebatas untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami. Nah, siapa yang dapat memahaminya? Di dalam ayat lain Allah menjelaskan, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan dia tidak akan dapat mengambil dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Ini Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya menjelaskan makna dari kata hikmah yang tadi kan jelaskan ya. Tu'til hikmata, dialah yang memberikan, dialah Allah yang memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Sini Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan makna dari kata hikmah adalah pemahaman tentang Al-Quran. Daya tersebut Allah menerangkan bahwa Allah akan memberikan hikmah atau pemahaman Al-Quran kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, siapa yang Allah kehendaki tersebut? Coba kita perhatikan di akhir ayatnya, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Dari situ dapat kita tarik benang merahnya atau kesimpulannya bahwa pemahaman akan dapat diperoleh oleh proses berpikir. Intinya, selama kita mau mentadaburi, mentafakuri, maka insya Allah akan menganugerahkan pemahaman tentang Al-Quran kepada kita. Makanya mari kita terus bersama-sama mengkaji Al-Quran. Tidak cukup dengan hanya membacanya saja. Belajarlah kepada siapapun. Baik, selanjutnya sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia beriman terhadap Al-Quran selanjutnya yaitu tasyakur. Secara bahasa tasyakur berarti mensyukuri atau berterima kasih. Salah kata dari syakaro yaskuru. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana sih cara kita mensyukuri Al-Quran? Ini kebayang ya, Al-Quran itu kan huda atau petunjuk. Allah menurunkan petunjuk kepada manusia. Berarti kita itu hidup di dunia ini ada dalam ketersesatan. Lalu Allah memberikan petunjuknya, memberikan arah, menunjukkan jalan kepada kita agar kita tidak tersesat. Ibaratnya ya, kebayang nggak kalau kita tersesat di hutan, nggak tahu jalan pulang? Pasti kita takut dong, takut binatang buas, kalau malam takut gelap. Kalau nggak ada yang menunjukkan jalan, mungkin bisa-bisa kita mati di hutan, bisa jadi santapan binatang. Tapi ketika kita bertemu orang yang lagi nyari kayu di hutan tersebut misalnya, atau ada siapa sajalah yang menunjukkan jalan, pasti kita senang dong, pasti kita berterima kasih kan. Apa saja permintaan orang yang menunjukkan jalan tersebut pasti kita turutin sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada dia. Nah, mensyukuri Al-Quran pun sama seperti itu. Tidak cukup dengan ucapan Alhamdulillah, akan tetapi harus diimbangi, harus dibarungi dengan menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah. Dan perintah Allah ada di dalam Al-Quran. Singkatnya nih, cara kita mensyukuri Al-Quran adalah dengan mengamalkan isinya. Mengamalkan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Hanya masalahnya, bagaimana kita bisa mengamalkannya jika kita tidak memahami isinya? Bagaimana kita bisa memahami isinya jika kita tidak memikirkannya? Bagaimana kita bisa memikirkannya jika kita tidak mempelajarinya? Makanya dari 4 kewajiban tersebut, kewajiban tadi, kewajiban manusia beriman kepada Al-Quran, itu saling berkaitan dan saling berikatan. Tadabbur, tafakur, tafahum, tasyakur. Itu
itu mempelajari, memikirkan, memahami, dan mengamalkan sebagai bentuk rasa syukur. Kita bisa mengamalkan apabila kita memahaminya, dan kita bisa memahami ketika kita memikirkannya, dan kita bisa memikirkan ketika kita mempelajarinya. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah uraian tentang 4 kewajiban manusia beriman kepada Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang terurai barusan menjadi wasilah bagi kita semua untuk terus mendalami Al-Quran, dan kita tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran sehingga kita diatukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pun sudah memperingatkan kepada kita nih, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Dalam surat As-Saff ayat 2-3. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah ketika kita mengatakan apa yang tidak kita kerjakan. Ini kita membaca Al-Quran berharap ridha Allah, tapi kita tidak amalkan. Bukannya keriduan yang kita dapatkan, justru kita akan kemurkaan. Karena apa? Karena kita mengatakan apa yang tidak kita kerjakan. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Yang hak datangnya dari Allah, yang salah adalah sifat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan ucapan istighfar 3 kali sebagai bentuk permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditutup dengan hamdalah sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.